apa yang menurut mereka di pandangan mereka baik, padahal di mata Allah itu tidak, karena memang tidak didasarkan niatnya atas ketakwaan kepada Allah. Ini harus ini jangan menumpuk-numpuk harta, nikmat itu sudah. Terus yang tadi cinta, jangan sampai berzina, lalu jangan berlebih-lebihan, jangan bermewah-mewah, jangan bermegah-megah, jangan boros. Tadi disebutkan bahwa setan selalu menjadikan indah perbuatan buruk manusia, karena yang memang memperturutkan setan itu Allah murkai karena ini, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki, padahal itu adalah rezeki dari Allah, tapi mereka malah mengikuti keinginan setan gitu. Bagaimana pakaian sebagai fungsi menutup aurat, akan tetapi mereka abai, merasa bahwa yang tidak takut sama Allah gitu. Padahal sudah jelas di ayat Al-Quran itu bagaimana jangan menampakkan perhiasan itu memang aurat, menjaga pandangan, bagaimana harus memelihara kemaluan, terus jangan menampakkan perhiasan emas, lalu jangan menumpuk-numpuk harta, jangan sawah ladang. Ini yang harus setiap langkah dan perbuatan kita harus mengevaluasi dalam rangka taat belum kepada Allah gitu kan. Nih, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tadi dijelaskan bahwa Allah memberikan pendengaran itu, bagaimana pendengaran itu dipakai untuk memang bagaimana musik, bagaimana Allah tidak melarang musik, bagaimana suara air, itu adalah semua nikmat dari Allah gitu. Bagaimana itu semua itu adalah kita mensyukurinya dengan mengingat Allah, dengan tidak melakukan hal-hal yang memang bermaksiat dengan nikmat dan rezeki yang Allah beri. Penglihatan, bagaimana penglihatan gitu kita gunakan, jangan sampai penglihatan kita dipakai untuk sesuatu melihat yang diharamkan oleh Allah, yang membuat Allah murka. Hati nurani, bagaimana hati nurani kita dalam menentukan semua yang langkah dan perbuatan kita dalam menikmati nikmat-nikmat Allah gitu. Kembalikan lagi, ini hati nurani kita ini sudah taat belum? Terus ini masuknya menumpuk-numpuk harta bukan? Ini masuknya ke bermegah-megah bukan? Ini yang yang harus diperhatikan agar kamu termasuk hambanya bersyukur gitu kan. Nah, ini yang tadi mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Tadi pakaian, sepatu gitu kan, harus ada membedakan sepatu, beda kan sepatu laki-laki dan perempuan gitu kan. Lalu bagaimana sepatu itu nikmat dan kita diberi rezeki. Kalau kelebihan rezeki, akan tetapi bagaimana rezeki kita itu tidak, jangan sampai membeli sepatu itu yang mahal, terlalu mahal gitu. Misalkan barang itu juga semua, kalau bisa memberi dengan kualitas yang sama, kenapa tidak? Banyak baju yang warnanya berwarna-warni gitu kan, terus model, terus memang nyaman, harganya juga tidak terlalu mahal, jangan sampai mahal yang terlalu berlebihan. Terus sepatu boleh, misalkan sepatu mahal selama kita mengedepankan, misalkan karena memang sepatu itu bukan karena merek, akan tetapi memang sepatu itu karena memang kualitasnya. Misalkan kita lebih memberi barang yang memberi sesuatu itu karena memang kualitasnya lebih dibanding yang memberi barang yang ini yang lebih murah, misalkan. Itu yang harus dievaluasi, harus dikembalikan lagi ke hati nurani. Balik lagi, harus niat yang harus diperhatikannya. Sebab ini Allah katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu
atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi niat yang kita tujukan, niat itu harus full hanya untuk Allah. Allah tidak menerima niat yang ada tambahan niat yang lainnya. Itu tidak berarti sama sekali di hadapan Allah, malah akan cenderung menjadi dosa. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Nah, ini yang harus makanya pentingnya niat ini, karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah niat. Ini Allah menegaskan, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya dengan perbuatan itu bagimu, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini di Quran surat Al-Baqarah tidak ada debat dengan siapapun mengenai apa yang ayat-ayat Allah, apa yang Allah perintahkan. Dan di sini Allah menyebutkan bagi kamu, ini Allah menyebutkan bahwa setiap orang itu amalannya untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi termasuk saya juga, saya tidak menanggung dosa siapapun, akan tetapi memang saya hanya berkewajiban untuk menyampaikan Al-Quran ini dan menjelaskannya kepada semuanya, apa yang Allah berikan pemahaman mengenai apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, ini Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Ini setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya, dan kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Seperti tadi disebutkan bahwa niat itu harus hanya untuk Allah, tidak ada niat tambahan, tidak ada niat tambahan untuk selain Allah. Itu tidak diterima dan itu rentan menjadi murkanya Allah. Setiap sholat sembahlah Dia dengan mengikhlaskan. Ini jelas amanat untuk kita bahwa harus diperhatikan semua perbuatan yang kita lakukan itu harus diniatkan untuk ibadah semata-mata hanya kepada Allah, tidak ada tambahan yang lain, karena semua rezeki itu dari Allah, semua kekuasaan itu milik Allah, tidak ada pelindung, tiada penolong di hari kiamat, di akhirat nanti tiada yang dapat menolong kita kecuali hanyalah rahmatnya Allah, hanya kasih sayang Allah. Makanya setiap mukmin haruslah hati-hati, haruslah memang nikmat itu betul-betul dipakai untuk memang ibadah kepada Allah, untuk disandarkan kepada memang mensyukuri nikmat Allah. Allah suka hambanya yang bersyukur kepadanya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah jalan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.